Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, embun menempel di ujung dedaunan seperti kenangan yang enggan pergi. Saya berdiri di tepi jalan raya, dikelilingi udara yang wangi seperti baru dicuci semalam. Udara pagi ini begitu suci, bahkan nyamuk pun rasanya sedang puasa menggigit. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju sebuah warung kopi yang katanya bisa membuat orang lupa cicilan, lupa tanggal gajian, bahkan ada yang lupa nama mertua, saking nikmatnya. Tempat ini tidak ada dalam peta, tidak tercantum dalam buku panduan perjalanan, bahkan pilot drone pun harus istighfar 2 kali sebelum bisa menemukannya. Perjalanan dimulai. Motor saya nyalakan pelan-pelan, karena suara knalpot yang terlalu keras bisa mengganggu diskusi para belalang di semak-semak. Di kiri kanan jalan, saung-saung bambu berdiri berjajar, seperti barisan penyair yang sedang mengantre inspirasi. Mereka tidak bicara, tapi saya tahu kalau angin lewat sedikit saja, mereka akan bersenandung. Aspal jalanan begitu mulus, saya curiga ini bukan aspal, tapi bekas gosokan setrika ibu-ibu yang marah saat suaminya pulang tanpa kabar. Matahari menggantung rendah seolah sedang intip-intip dari balik tirai langit. Ada pemuda di depan saya, mengendarai motor dengan tenang, entah ke kantor atau ke warung kelontong beli mie instan. Saya mendahuluinya dengan santun seperti puisi yang tak ingin menyinggung syair lain. Saya kasih lampu sein, saya klakson pelan, dan saya salib sambil senyum. Ia balas senyum. Mungkin dia sadar motornya sudah mulai protes diajak nanjak. Lepas dari situ, saya mulai masuk ke area pesawahan. Oh, pesawahan ini seperti permadani hijau yang dilukis Tuhan. Padi muda berdiri tegak seperti siswa upacara yang belum mengenal cinta. Angin membelai daun-daun itu seperti tangan kekasih yang rindu setelah lama tidak bertemu. Di tepi jalan ada sungai kecil mengalir tenang, airnya pink, memantulkan cahaya pagi seperti cermin masa kecil. Suaranya lirih, seperti bisikan mantan yang minta balikan. Saya terus melaju tidak berhenti karena saya tahu di depan sana ada rasa yang menunggu untuk diseruput. Jalanan mulai menanjak, berkelok lembut melewati perbukitan yang anggun. Bukit-bukit itu seperti dada penyair yang terlalu sering menyimpan rindu. Di sisi jalan, pepohonan saling menyapa dengan dahan-dahan mereka seolah berkata, "Lama tak jumpa, wahai pengelana." Angin mulai berubah. Ia tak lagi sekadar embusan, tapi seperti cerita lama yang kembali diceritakan dengan nada baru. Udara mulai membawa aroma tanah, dedaunan basah, dan sedikit bau kenangan masa kecil. Ketika hujan turun dan kita dilarang main becek, tapi tetap main juga. Di sebuah blokan yang seperti senyuman manis gadis pemalu, tiba-tiba aroma kopi samar mulai menyapa indera saya. Ini bukan ilusi, ini nyata. Dan di kejauhan warung kopinya akhirnya terlihat sederhana, bersahaja, tapi memancarkan aura seperti tempat pertemuan para penyair dan pujangga. Saya parkir motor perlahan, lalu melangkah mendekat. Tak ada pintu mewah, tak ada papan nama besar, hanya suara air terjun di belakangnya yang mengalir deras seperti aliran kenangan yang tak bisa ditahan. Saya pesan kopi, hangat, hitam, tanpa gula. Tapi anehnya rasanya manis. Mungkin karena suasana, atau karena harapan, atau karena saya belum sarapan. Saya duduk di kursi kayu yang menghadap langsung ke air terjun. Gemuruh air terdengar seperti tepuk tangan semesta atas keputusan saya datang ke sini. Di samping saya, seorang gadis cantik duduk diam, memegang secangkir kopi. Tatapannya menembus sawah dan air terjun di kejauhan. Saya tidak tahu siapa dia, tapi dari raut wajahnya sepertinya dia sedang berdamai dengan sesuatu. Mungkin dengan mantan, mungkin dengan hidup. Atau mungkin dia hanya sedang menghitung berapa sendok kopi yang sudah diminum sejak kecil. Saya coba keliling sedikit. Langkah saya ringan, karena hati saya sudah ditambal dengan aroma kopi dan suara air. Warung ini bukan sekadar tempat minum kopi, ini tempat di mana waktu melambat dan logika istirahat.
Bahkan burung pun berkicau pelan, takut mengganggu ketenangan orang yang sedang melamun. Hari mulai sore, awan-awan abu mulai berkumpul seperti rapat keluarga besar sebelum lebaran. Angin bertiup lebih kencang membawa aroma hujan yang akan turun dan benar saja, gerimis mulai jatuh. Perlahan namun pasti, seperti rasa sayang yang tumbuh dari diam-diam. Saya tak terburu pulang, saya tunggu hujan reda. Karena saya tahu, di dunia yang terus berlari ini, sesekali kita butuh jeda. Dan jeda itu bisa ditemukan di warung kopi sederhana di dekat air terjun, yang tak ada dalam peta, tapi ada dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.